Adang Rohendi Kepala Sekolah SDN Sukaluyu II, mampu meningkatkan kemajuan pendidikan melalui berbagai sektor pembangunan. Kabupaten Bogor, tanggal 6 April tahun 2026. Sosok figur kepala sekolah yang konon selalu memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan, dan bisa dibuktikan dengan perubahan secara fisik lingkungan sekolah, bahkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut. Dilihat dari aspek hubungan dengan lingkungan keluarga besar sekolah tersebut, baik dengan para orang tua peserta didik dengan jajaran guru mampu menciptakan keharmonisan, sehingga sosok figur sebagai seorang pemimpin yang dapat menakodai dan saat ini kepercayaan di jajaran pendidikan khususnya wilayah Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, beliau mendapatkan amanah menjadi Ketua Kelompok Kepala Sekolah K3S. Namun demikian saat ini sekolah masih membutuhkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan Bupati Bogor untuk pembangunan pagar lingkungan sekolah termasuk adanya pos keamanan, agar hal ini dapat menciptakan kondusivitas lingkungan sekolah agar tidak dijadikan ajang manfaat bagi orang yang tidak bertanggung jawab yang akan merusak dan nama baik sekolah itu sendiri. Adapun jumlah peserta didik sebanyak lebih kurang 350 orang dan tenaga pengajar 20 orang secara keseluruhan, ungkap Adang mengakhiri pembicaraan dengan media The Best News. Indra Suprapto mengabarkan. Ini butuh pemagaran. Ya, awalnya sih begitu saya dapat tugas pemantau pagi 2, memang melihat kondisi awalnya cukup memprihatinkan, sehingga image orang tua untuk menyekolahkan di sekolah ini itu sangat minim, sehingga siswa-siswinya itu selalu di bawah standar. Bahkan ada satu kelas sampai 10 siswa gitu kan, tapi alhamdulillah sejak saya mulai masuk di SD ini terus meningkat. Bahkan karena saya melihat latar belakang Sukaluyu II ini satu hamparan dengan Sukaluyu III, sehingga kalau dipimpin oleh dua kepala sekolah itu
miskomunikasi, kadang-kadang tumpang tindih ya. Akhirnya kami mengajukan merger. Alhamdulillah sudah disebut. Dari penganggaran BOSP-nya sudah 1 atap. Hanya SK mergernya ini yang lambat. Gitu. Karena kemarin pun banyak kendala-kendala di teknik ya, guru-guru untuk menyesuaikan atau mutasi perpindahan masuk ke sekolah 2 gitu ya, yang mau naik tingkat atau apa gitu ya. Tapi alhamdulillah perlahan sekarang sudah mulai kondusif. Mungkin Bapak bisa lihat asal mulanya sebagai 2 seperti apa ya. Nah, ini sekarang lapangan yang tadinya kubangan air ya, kalau kadang-kadang jalan aja udah kayak gimana gitu ya, melihatnya juga tidak sedap. Tapi alhamdulillah dengan anggaran 20% dari BOSP ya kami realisasikan gitu ya, dan ini buktinya gitu. Hanya saya memang butuh dukungan ini karena di Musrembang pun kita sudah mengajukan untuk pengamanan ya, karena sekolah ini jauh dari penduduk. Sehingga kami itu kemarin sudah ACC menginformasi Musrembang itu, bahkan direalisasikan 2025 itu di Oktober November, tapi pada kenyataannya syok gitu ya. Bahkan kami diminta lagi untuk pengajuan baru. Sementara kita sangat urgent Pak. Nah sekarang sarana prasarana udah saya rapikan, cat udah ini, sampai itu di dinding ada yang tulis. Jadi masyarakat umum juga kan di sini akhirnya karena jauh dari rumah penduduk biasa yang khawatir ketika hari gelap malam jadi salah gunakan itu ya, itu kenakalan remaja terutama saat ini ya kan. Ini makanya saya walaupun dari mana sumbernya, karena memang dari bos itu nggak dibolehin untuk pemanggilan itu ya. Kalau memang anggaran bos bisa dengan itu, ini agak itu udah ini kan proposal masuk kurang lebih total anggaran dengan organisasi ini tuh 5 jutaan kemarin ya. Nah ya itulah hasilnya seperti itu. Tapi dengan anggaran yang ada dari BOSP alhamdulillah walaupun belum maksimal tetapi hari ini yang Bapak lihat sekolah sudah banyak perubahan. Gitu ya Pak ya. Saya juga mohon doanya ke depan kami akan terus tingkatkan. Ya. Ini itu aja Pak. Mungkin Pak sedikit banyak terkait dengan keberadaan di wilayah adanya usaha yang mereka lakukan di wilayah Bapak, khususnya di sekitar SD Sukaluyu 2. Ada nggak CSR yang diberikan? Nonsen Pak. Nonsen ya. Sebetulnya begitu saya datang ke sini, memang saya mau memanfaatkan momentum itu ya, dengan mendampingi pengusaha-pengusaha atau SMP ya, seperti di atas ada pemahaman umum elit, itu proposal udah Bu. Bahkan saya dengan bingung, sebetulnya saya sering koordinasi dengan kepala desa. Tapi nggak ada respon Pak. Nah, saya tuh ketika kita ini ingin punya program seperti ini, contoh lah Pak Lurah kan itu jalan udah masuk jalan desa ya. Oke lah kalau memang berat untuk memagar langsung secara keliling, ini kan untuk turap, soal posisi jalan di atas, sekolah di bawah. Kenapa? Coba dianggarkan dulu lah untuk turap untuk keliling. Kami kan tinggal nambah ke atas. Gitu. Tidak terlalu besar biaya kan. Maksud saya gitu. Kan dari perawatan juga bisa. Kalau sudah ada dasar, yang tidak boleh itu dari BOSP itu dari awal. Makanya kami itu terbelenggu oleh juknis gitu ya. Kami juga tidak mau istilahnya melanggar aturan gitu. Walaupun memang niat kita baik. Itu aja Pak. Ya, intinya respect kepala desa memang kurang. Nah Pak Adang Ya saya harapkan sih karena pemangku kebijakan di Kabupaten Bogor ya penentu betul ya, kalau
memang eksis di dunia pendidikan, boleh Bapak cek di sekolah masing-masing Iya. yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di Taman Sari ya. Nah, terkait harapan saya ingin membuat sekolah itu aman dan nyaman. Iya. Gimana caranya kami supaya bisa mendapat pemagar gitu. Iya. Karena satu tadi untuk Iya. menjaga aset negara Betul. kan begitu. Karena pribadi ya. Nah, jadi harapan seperti itu dari segi teknis pendidikan sih alhamdulillah ya, guru-gurunya juga sudah tersertifikasi gitu ya. Insya Allah lah, kalau masalah tenaga pengajar mungkin di seluruh Kabupaten Bogor itu hampir seimbang gitu, karena kan ada aturan yang sudah baku dalam artian di sini sekolah dasar itu guru minimal harus S1 kan begitu Pak ya. Cuman itu tadi berpesan Bupati gimana caranya sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor itu benar-benar diperhatikan dalam artian terutama sekolah dasar ya SD karena pokok Pak yang sebelum jenjang SMP itu dasar ini sangat-sangat berpengaruh apalagi di lingkungan yang primitif dalam artian kurang itu ketika sekolahnya tertata dengan baik kan begitu rapi keamanan juga itu ya lingkungan nyaman mungkin minat spirit itu ada orang Bali itu akan tinggi Termasuk mungkin presi juga mengikuti Pak betul. berpengaruh gitu. Jadi selama ini kan oleh SD perkotaan walaupun kan memang dalam aturan pungutan juga boleh ya. Mereka kesadaran diri orang tua karena anak saya kesini kayaknya gimana caranya malah komite nah itu di perkotaan bisa mengaudisikan sebelum kalau di pedesaan kan minta buat bangunan gitu ya bagi lagi lah kebijakan dari meningkatkan dan kualitas pendidikan. Oke Pak, berapa peserta yang ada di sekarang setelah kerja itu kalau dulu itu dari sekolah 150-an sekarang kalau kan sebelum mas saya itu satu bisa 110 ketika masuk meningkat 10 nah sekarang kan di merger jadi totalnya kurang lebih 350-an dengan jumlah pengajar tenaga pengajar berat di tanggal 12 memang tadi penjaga terus coding gitu kurang lebih 20 orang ya. Terakhir Pak, harapan Bapak selaku sekolah di Sukaluyu dan adanya sarana prasarana ada mungkin terhadap masyarakat juga seperti apa harapan? Ya harapannya sih begini saya juga kadang suka ada rapat murid ya gimana caranya untuk membangun situasi kondisi sekolah Sukaluyu ini lebih lagi lah istilahnya kemudian lingkungannya pun lebih tertata ya kalau harus sih coding gitu kurang lebih 20 orang ya. Terakhir Pak, harapan ya harapannya sih begini saya juga kadang suka ada rapat murid ya gimana caranya untuk membangun situasi kondisi sekolah Sukaluyu ini lebih lagi lah istilahnya kemudian lingkungannya pun lebih tertata ya kalau harus sih bisa tertanam seperti sekolah-sekolah yang di perkotaan lah gitu jadi ada inisiatif dari orang tua wali muridnya gitu ya kalau kami sih hanya dalam artian pelaksana gitu ketika ada mandat ya insya Allah akan saya alokasikan atau saya buktikan gitu ya sesuai dengan program yang memang diharapkan oleh gitu. Pak